Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sebelum UTS ini, saya masuk duluan ya untuk mata kuliah metodologi penelitian pendidikan berdua dengan Pak Abbas. Nanti setelah UTS, Pak Abbas yang akan masuk. Ini mata kuliah baru bagi saya, pertama kali ngajar. Ya, saya memang banyak melakukan penelitian, tapi untuk penelitian pendidikan belum pernah. Ya, belum pernah sama sekali. Semua penelitian saya lebih ke murni, ya, lebih ke penelitian kuantitatif. Sedangkan kalau penelitian pendidikan itu sifatnya lebih ke kualitatif. Ya, tapi nggak apa-apa. Nanti di sini juga akan ada, saya selipkan sedikit tentang penelitian kuantitatif. Karena penelitian pendidikan juga ada yang kuantitatifnya. Seperti penelitian R&D, ya, Research and Development, penelitian tindakan kelas, itu ada kuantitatifnya juga. Ada uji statistiknya juga, ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen juga. Jadi secara garis besar ada dua ya, ada penelitian kuantitatif dan ada penelitian kualitatif. Nah, apa bedanya? Mudah-mudahan nanti kita ketahui seiring dengan perkuliahan ini. Ini 3 SKS, namun tanpa praktikum. Ya, jadi teori 3 SKS akan banyak tugas. Jadi harapannya luaran dari mata kuliah ini Anda bisa membuat proposal yang nanti akan terserah sih mau dijadikan tugas akhirnya atau tidak. Tapi Anda bisa merancang proposal yang sesuai dengan minatnya. Ya, proposal yang benar menggunakan teknik sampling yang benar, menggunakan analisis data yang benar. Nah, kita belajar di sini lewat tugasnya. Ya. Untuk pembelajaran, metode pembelajaran kita usahakan sefleksibel mungkin, jadi mengikuti rasa ingin tahu Anda. Ini kan mata kuliah yang sifatnya apa ya? Sifatnya mengikuti insting manusia. Ya, semua orang belajar dalam kehidupannya. Banyak cara untuk belajar. Saya ambil contoh misalnya ya, si Anggraini Mardian. Tahu pestisida itu tidak boleh diminum? Iya, Pak. Dari mana tahunya? Dari berita, Pak, banyak yang keracunan pestisida kalau misalnya itu. Banyak yang keracunan. Banyak, oke. Jadi cara belajar, cara untuk meneliti itu banyak. Salah satunya yang paling umum, yang paling sering dialami orang namanya personal experience. Apa bahasa kita ini personal experience? Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Jadi Sarotin mungkin tahu kalau ditinggalkan itu sakit dari pengalaman pribadi. Itu salah satu penelitian. Tahu bahwa kalau ketemu dengan harimau itu menghindar, itu dari mana kira-kira? Kalau kita ketemu harimau harus menghindar. Tahu hal seperti itu? Dari mana kira-kira kita tahu? Itu sudah menjadi rahasia umum, Pak. Rahasia umum. Apakah dari bayi sudah tahu? Kalau ini kan ada lagu Iwan Fals. Kalau katanya anaknya yang bayi dikasih harimau, maka anaknya itu nggak bakal ketakutan. Tapi anaknya itu malah akan bermain dan menarik-narik kumis harimau. Kira-kira ya nggak seperti itu? Coba bayi yang umur 3 tahun, 4 tahun, dikasih mainan harimau, takut nggak kira-kira? Atau yang belum 2 tahun mungkin, yang bisa berjalan, yang umur 9 bulan. Tidak, Pak. Nah, jadi kapan mulai ada rasa takutnya? Kapan mulai tahu bahwa harimau itu berbahaya? Ketika sudah mulai, rasa ingin tahu sudah mulai tumbuh sekitar umur 6 tahunan lah, Pak. Terus dia tahunya dari mana? Dari cerita orang lain, dari orang tuanya.
Kayak dari cerita orang tua, dari pengetahuan orang lain. Itu namanya salah satu penelitian. Kalau Anda sudah baca PowerPoint yang saya share malam tadi, ada namanya by history. Jadi dari sejarah. Kita tahu, mungkin kalau yang kasus harimau ini bukan by history, tapi mungkin by expert. Apa arti expert? Ahli, Pak. Ahli, orang yang lebih tahu. Bahwa kita tahu kalau jagung dikasih pupuk, jagungnya akan tumbuh lebih bagus. Itu by expert. Jadi kita mendapatkan pengetahuan itu dari ahli yang telah melakukan penelitian tentang hal tersebut. Jadi penelitian ini kadang orang menganggap adalah wilayah perguruan tinggi, wilayah akademisi. Padahal sebenarnya tidak. Banyak ya di masyarakat sehari-hari kita belajar melalui penelitian, tapi mungkin tidak rapi, tidak dituliskan. Ya, kita mengenal seseorang sebagai seseorang yang pemarah, sebagai seseorang yang tidak sosial, sebagai seseorang yang tidak layak dijadikan teman, seseorang yang akrab, yang baik, itu dari penelitian. Penelitian kedengarannya di sini wah ya, tapi bahasa kitanya dari pengalaman. Dan salah satu metode penelitian itu berdasarkan personal experience, berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi penelitian ini bukan hal yang baru, bukan hal yang wah. Semua orang pernah melakukannya. Cuma untuk membuat penelitian kita itu lebih bermanfaat, bukan hal-hal sepele, maka perlu teknik-teknik. Jadi kalau tahun 2018 kita pernah dengar penelitian tentang ilmuwan yang mengedit gen manusia. Jadi ketika bayi tersebut diprediksi lahir akan cacat, maka dia bisa mengedit gennya. Sehingga peluang cacat tersebut tidak terjadi ketika bayi tersebut lahir. Itu contoh penelitian. Tapi tentu level penelitiannya jauh berbeda dengan yang saya katakan tadi. Anda tahu bahwa minum pestisida itu beracun. Bahwa Anda tahu kalau tenggelam dalam air itu mati. Ya. Jadi banyak cara untuk mendapatkan penelitian. Ada yang dari cerita para ahli, ada yang dari buku, ada yang dari pengalaman pribadi, ada yang dari sejarah. Kita tahu bahwa corona ini pandemi dan menyebabkan kematian massal karena tahun 1912 pernah kejadian yang sama. Dan itu ditulis orang. Ya, jadi mungkin tidak ada lagi manusia yang, masih ada mungkin satu dua yang umurnya sudah 110 tahun ya, yang mereka hidup di tahun 1914. Mereka mengalami kejadian tersebut, ya pandemi yang mirip virus corona. Kita tahu bahwa pandemi itu ada karena ada cerita, ada buku, ada sejarah yang ditulis oleh orang. Itu juga penelitian. Ya, jadi banyak cara untuk melakukan penelitian. Namun untuk mata kuliah ini kita akan fokus penelitian pada hal-hal yang terkait dengan pendidikan. Ya. Jadi lebih spesifik, lebih fokus. Jadi tidak penelitian yang bersifat umum ya atau kebanyakan. Ya. Tadi malam sudah saya sampaikan untuk membayangkan satu buah judul penelitian, kemudian kira-kira membuat alur, membuat jalan cerita, apa yang akan diteliti, bagaimana cara kerjanya, kemudian hal-hal apa yang kira-kira Anda tidak mengerti. Mungkin sebelum kita ke sana, ada yang ingin disampaikan dulu, terkait kalau kontrak kuliah sama saja sih. Kalau ini kehadiran dalam Zoom ini saya tidak terlalu menganggap ya, karena mungkin banyak masalah ya. Jadi kalaupun ada yang tidak hadir tidak akan saya cek satu persatu. Tapi biasanya soal ujian saya adalah hal-hal yang saya sampaikan di pembelajaran. Jadi kalau tidak hadir di pembelajaran kemungkinan akan susah untuk menjawab ujiannya. Ya. Kemudian karena mata kuliah ini 3 SKS, 1 SKS mungkin kita fokuskan untuk tugas. Tugasnya tadi sudah saya sampaikan, output utamanya adalah rencana penelitian. Jadi Anda akan membuat semacam proposal penelitian 15-20 halaman. Ya, terserah apa minatnya. Mau tentang apa terserah. Jadi bisa dilihat contoh dari skripsi kakak kelasnya. Tapi skripsi kakak kelasnya itu belum tentu semuanya benar. Ya, jadi lihat di sana nanti kita perbaiki kalau ada hal-hal yang kurang tepat. Ya.
Oh, ya. Dari saya 50%, dari Pak Abbas nanti 50%. Kita pertemuannya 7 kali, pertemuan ke-8 UTS, ya. Ya, tugas nanti sebagian besar kayak tugas pribadi, jadi mungkin tidak ada tugas kelompok. Ya, karena kalau tugas kelompok susah nanti itu mau dijadikan proposal siapa. Ya, jadi lebih baik fokus ke masing-masing pribadi. Walaupun sebenarnya ini menambah kerjaan saya ya, karena 67 proposal yang harus saya baca. Dan harus saya cek tentang kesesuaian metode, teknik, pengambilan data, analisis ya. Semuanya harus saya cek. Ya. Ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita mulai? Kita mulai dengan studi kasus dari apa yang Anda ambil malam ini. Ada yang mau tanyakan dulu belum? Oke, kalau tidak, coba siapa yang sudah punya studi kasus saya tunjuk ya. Coba si Meina Elsa. Judul apa yang diambil malam tadi? Judul yang saya ambil yaitu peningkatan hasil belajar biologi pada materi keanekaragaman hayati dengan metode observasi. Seperti itu, Pak. Peningkatan hasil belajar biologi materi Ya, pada materi keanekaragaman hayati dengan metode observasi. dengan metode observasi. Oke, peningkatan materi biologi, Peningkatan hasil belajar biologi, Pak. hasil belajar biologi, ya materi keanekaragaman hayati ya. Ya. Hasil belajar biologi, materi keanekaragaman hayati dengan metode observasi. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua, apa langkah-langkah, apa desain penelitiannya? Desain penelitian saya mungkin nanti saya juga belum terlalu paham mengenai desain penelitian, Pak, tapi mungkin seperti ini, Pak, rencananya sepemahaman saya, pemahaman awal saya, Pak. Jadi mungkin nanti itu kita gimana ya? Coba semampunya saja, kita sambil belajar. Nggak usah mengharapkan yang sempurna. Ayo, sampaikan. Sepemahaman awal saya mungkin nantinya seperti ini, Pak. Saya dengan atau boleh penelitian tuh boleh. Ini saya masih banyak pertanyaan, Pak. Atau boleh penelitian itu dibandingkan dengan satu metode, misalnya dibandingkan dengan metode observasi dengan metode lainnya. Mungkin desain penelitian saya nanti seperti ini, Pak. Ada satu metode lain seperti bukan observasi, mungkin dengan metode ceramah dibandingkan dengan metode observasi, kan judulnya peningkatan hasil belajar. Jika dibandingkan dengan metode ceramah tadi, metode observasi pada materi keanekaragaman hayati jauh lebih lebih menunjukkan hasil yang lebih baik, seperti itu, Pak. Oke, desain penelitiannya terbayang. Bagaimana kita mau tahu apakah observasi lebih efektif dibanding ceramah? Kita kan mau mengetahui apakah metode observasi lebih meningkatkan hasil belajar dibanding metode ceramah. Nah, untuk menguji ini, kira-kira desain penelitian seperti apa? Saya katakan desain penelitian ya, kalau Anda mau menguji pupuk kandang terhadap pertumbuhan jagung, kan Anda akan buat 2 plot. Satu kelompok itu misalnya 100 tanaman jagung dipupuk dengan pupuk kandang, 100 tanaman yang lain itu tanpa dipupuk dengan pupuk kandang. Kemudian setelah 3 bulan Anda akan amati tinggi tanaman, jumlah buah, panjang daun, warna daun. Nah, kalau jumlah buahnya lebih banyak yang dipupuk kandang, nanti kan kesimpulannya bahwa pupuk kandang meningkatkan jumlah buah. Pupuk kandang meningkatkan tinggi tanaman. Nah, kalau penelitian ini kira-kira desainnya seperti apa? Mungkin seperti ini, Pak. Satu kelas saya suguhkan dengan metode ceramah pada materi yang sama, yaitu materi keanekaragaman hayati. Satu kelas lainnya kita gunakan metode observasi, yaitu dengan sampel yang sama mungkin, Pak. Dengan sampel yang sama, pertama kita suguhkan pretest terkait materi-materi pada
keanekaragaman hayati dengan kelas yang sama juga dengan metode ceramah pada materi keanekaragaman hayati. Setelah itu dilakukan post-test, itu satu ya. Terus juga untuk selanjutnya dengan metode observasi dilakukan pretest terkait materi-materi keanekaragaman hayati. Setelah itu juga dilakukan post-test. Seperti itu, Pak. Oke, terus nanti yang dianalisis apanya? Yang dianalisis ini Pak dari pretest tadi sama post-test tadi pada materi keanekaragaman hayati. Selisih lebih tepatnya ya? Selisih. Mungkin banyak yang betul, ya terkait betul enggaknya itu pada soal-soal yang disuguhkan, Pak. Baik, kita bahas contoh dari si Meine ini. Sudah bagus. Kira-kira si Meine mau mengetahui mana yang lebih baik, metode observasi atau metode ceramah dalam meningkatkan hasil belajar biologi. Nah, kita mulai, dari mana kita mulai? Jadi, kita acak saja, saya share screen sebentar. Kelihatan share screen-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Jadi katanya tadi ada nilai, jadi kita insert tabel. Jadi di sini ada metode ceramah, di sini ada metode observasi, di sini ada nilai pre-test, di sini ada nilai post-test. Di sini akan ada nilai selisih. Di sini akan ada persentase. Ya. Jadi kapan yang pertama? Kapan dikatakan metode observasi lebih baik? Siapa yang bisa jawab? Ini Pak, Ayo, silakan Penny. kapan dikatakan metode observasi lebih baik itu ketika di saat pretestnya itu nilainya agak kecil sesudah penyampaian dengan metode ceramah tentang materi keanekaragaman hayati, di saat post-test itu nilainya naik, Pak. Ketika pretest mereka lebih kecil, namun saat post-test nilainya menjadi lebih baik. Itu menurut si Penny. Ada pendapat yang lain? Ada, Pak. Siapa? Ketika hasil observasi itu mampu dijadikan oleh peserta didik untuk membuat konsep sendiri. Hasil observasi dijadikan oleh peserta didik membuat konsep sendiri. Rutin ya. Pertanyaannya kapan? Jadi kan kita punya namanya di sini hipotesis. Hipotesis itu apa bahasa kitanya? Dugaan sementara, Pak. Dugaan sementara. Dugaan kita adalah metode observasi lebih meningkatkan hasil belajar dibanding metode ceramah. Atau ini sering dikatakan sebagai H1. HO. HO, oke, nggak masalah. H0. Sama aja. Maka lawannya adalah, apa lawannya? H1. Apa kira-kira lawannya? Metode observasi. Metode observasi tidak lebih meningkatkan hasil belajar. Ya, atau barangkali sama saja. Hasil belajar
dengan metode Ceramah. Oke, sudah paham ya mana hipotesis H0 dan mana H1. Kemudian kita ada variabel namanya di sini. Apa kira-kira variabelnya? Variabelnya metode observasi sama ceramah, itu variabel bebasnya, variabel terikatnya hasil belajar. Variabel, nah ini bagi yang nggak bisa ngikutin mulai pusing ya. Jadi kita membuatnya sesuai dengan alur pikirannya, jadi tidak usah ngikuti PowerPoint, tidak usah ngikuti metode terstruktur ya, kita ikuti alur berpikirnya, bingungnya di mana kita bahas di situ. Jadi dalam penelitian ada namanya variabel bebas, ya, ada namanya variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian si Meina ini apa? Observasi sama ceramah, Pak. Observasi dan ceramah. Oke, mungkin sebelum ke situ, biar semuanya paham, kita tadi mau melihat apakah pupuk kandang mampu meningkatkan hasil produksi tanaman jagung. Nah, di situ ada variabel. Kalau dalam metode ilmiah ada 3 variabel. Yang pertama adalah variabel kontrol, variabel bebas, dan variabel terikat. Biar gampang memahaminya, kita kembali ke contoh yang jagung tadi. Kira-kira, mungkin sebelum kita ke contoh, kita bahas dulu pengertiannya. Variabel kontrol itu variabel yang disamakan antar perlakuan. Tadi saya katakan tadi ada 100 tanaman jagung yang dikasih pupuk kandang, 100 tanaman jagung yang tidak dikasih pupuk kandang. Ya. Nah, selain pupuk kandang, semua faktornya harus disamakan. Apa kira-kira faktor lain yang terlibat di penelitian itu? Air, cahaya, suhu. Oke. Tanah. Yang lain? Ini tanah. Lanjut, Cindy. Pak, tanah tadi bilang. Oh, tanah. Oh, ini saya hati dengan Penny. Bella, apa lagi faktor yang lain? Bella Asriana? Iya, Pak. Apa lagi kira-kira faktor yang lain yang harus disamakan? Wih, diam dulu, udah kedengar. Ini lagi di warung sepertinya ya. Pak, lagi di SD, Pak. Oh, lagi di SD. Ya, oke. Variabel kontrol yang harus disamakan. Yang paling penting, belum ketemu tadi ya. Ada tanah yang bilang, ada yang air yang bilang, ada cahaya. Sebenarnya ada faktor yang lebih penting yang harus disamakan. Apa? Jagungnya, Pak. Bibitnya. Kita tidak boleh menggunakan satu bibit unggul, satu bibit biasa. Pasti beda nanti hasilnya. Jadi paham ya, variabel kontrol yang harus disamakan dalam setiap perlakuan. Sehingga yang kita harapkan adalah memang benar-benar efek dari pupuk kandang. Bukan efek air, bukan efek cahaya, bukan efek tanah, bukan efek bibit, bukan efek kasih sayang. Ya, jadi benar-benar hanya efek dari pupuk kandangnya saja. Itu variabel kontrol. Harus sama antar perlakuan. Saya catat di sini ya. Variabel yang harus sama antar perlakuan. Kita kembali ke contoh Meina. Kalau kita mau membuat kelas A, kelas B, kelas A dikasih metode ceramah, kelas B dikasih metode observasi, kira-kira variabel kontrolnya apa? Anak-anaknya harus sama, Pak. Nah, mungkin nggak kira-kira disamakan? Si Elsa dibagi 2. Sebelah badan di kelas ceramah, sebelah badan di kelas observasi. Mungkin nggak kira-kira seperti itu? Enggak mungkin, Pak. Kalau tanah kan gampang ya? Nggak bisa, Pak. Kalau tanah yang jagung tadi gampang. Tanahnya kita campur, kita aduk pakai mixer, pakai apa namanya, pengaduk beton itu. Setelah rata baru kita bagi. Saya yakin pasti sama kualitas tanahnya. Airnya juga bisa sama dari sumur yang sama. Cahaya juga bisa sama, kita dapatkan pada lokasi yang sama. Tapi kalau metode penelitian ke manusia, nah ini kelemahannya. Kita tidak mungkin membuat sampel yang sama persis.
tidak dapat mengontrol variabel kontrol. Tidak mungkin LSM kita bagi dua, setengah di kelas observasi, setengah di kelas ceramah. Bagaimana kira-kira? Kalau ruang kelas oke lah, posisi meja, posisi kursi, kenyamanan tempat duduk, lampu, papan tulis, oke, bisa kita samakan. Tapi kalau guru itu juga nggak bisa kita samakan. Ya, Zahrotin hari ini mengajar di metode ceramah, besok mengajar di metode di kelas observasi. Orangnya sih sama-sama Zahrotin. Tapi hari ini Zahrotin sakit perut, besok enggak. Pengaruh ke pembelajarannya. Ya, hari ini Zahrotin sandalnya hilang satu, berangkatnya terburu-buru, nyampe di kelas telat 5 menit. Sedangkan yang kelas observasi dia datang 5 menit lebih awal. Itu beda kenyamanannya. Beda hasil belajarnya. Jadi walaupun ada namanya variabel kontrol, tetapi kita hanya bisa mengontrol semaksimal mungkin. Tidak bisa mengontrol sampai 100%. Terutama untuk penelitian yang terkait dengan manusia. Paham kira-kira Seli? Seli Puspita? Pak. Paham kira-kira? Ya, paham, Pak. Coba diulangi kira-kira apa masalahnya kalau penelitian PTK seperti ini, apa masalahnya? Apa hal yang tidak bisa kita hindari? Ketidakseimbangan, Pak. Misalkan di dalam satu kelas itu ada laki-lakinya 5 dan di kelas yang B untuk yang ceramah itu ada laki-lakinya 6. Terus tuh tingkat kemampuan siswanya juga berbeda-beda. Itu yang tidak bisa dihindari masalahnya, Pak. Kalau dua metode di dua kelas yang berbeda. Ya. Jadi membuat desain penelitian itu nggak gampang ya. Jadi dari umur harus dilihat dan dibagi. Kemudian dari jenis kelamin juga harus dilihat. Kalau di kelas A jenis kelaminnya 3 laki-laki, maka kelas B juga harus sama. Umurnya juga sama. Kalau umur 22 tahun di kelas A-nya 4, maka di kelas B-nya usahakan juga 4. Asal daerah. Kalau misalnya kita dalam tanda kutip ya beranggapan bahwa pendidikan di Lebong lebih jelek dibanding di kota. Maka mahasiswa yang berasal dari Lebong harus 3 di kelas A, mahasiswa dari Lebong harus 3 di kelas B. Jadi nggak gampang ya memilih kelas itu. Variabel penelitian itu rumit untuk menentukannya, terutama dengan penelitian yang terkait dengan manusia. Terbayang ya? Oke, mudah-mudahan ini acak, tapi nanti akhirnya Anda paham bagaimana mendesain sebuah penelitian. Itu variabel yang sama antar perlakuan. Jadi tadi saya katakan ada di sini usia, ada di sini asal daerah, ada di sini kondisi ruang kelas, ada di sini guru. Waktu nggak mungkin kayaknya ya. Kalau gurunya sama nggak mungkin waktunya sama. Jadi tidak mungkin di Wijulianti kita bagi mengajar pada waktu yang sama di 2 kelas yang berbeda. Seharusnya kalau menurut ideal penelitian waktunya harus sama. Kenapa kira-kira Gading waktunya harus sama? Harus sama-sama hari Rabu pukul 8. Seharusnya idealnya. Tapi kan nggak mungkin karena gurunya sama. Kenapa idealnya waktunya harus sama Gading? Halo Gading? Iya Pak. Kenapa kira-kira waktunya harus sama? Karena kalau waktunya itu tidak sama nanti akan berdampak pada kemungkinan hasil dari penelitian yang metode ceramah dengan metode observasinya. Apa yang berbeda kira-kira kalau waktunya berbeda? Faktor apa yang akan berbeda kalau waktunya berbeda? Faktor apa yang berbeda kalau waktunya? Kan kita dalam penelitian harus membuat faktor yang benar-benar harus sama antara kondisi A dengan kondisi B. Tapi kalau waktunya berbeda, satu hari ini, satu besok, pasti akan ada yang berbeda. Apa kira-kira yang berbeda itu? Mungkin bisa jadi ke peserta didiknya, Pak. Ya, faktor apa? Coba, siapa yang bisa bantu Gading? Si Denny, apa kira-kira? Intan, apa Intan? Semangat belajar siswanya mungkin lebih kurang Pak kalau udah siang.
Oke, Karena kelas mau sama pagi? Konsentrasinya, Pak. Ya, Pak, Konsentrasi juga. siswanya, Pak. Kenapa konsentrasinya beda? Faktor Beda apa? kalau pagi semangat, Pak. Beda suhu. Ya, hari ini nggak pasti sama suhunya dengan besok. Iya. Beda suara knalpot di luar. Jadi ya susah dalam penelitian untuk membuat dua faktor yang benar-benar sama. Ya, beda apa cahaya matahari beda, sehingga apa gelap terang ruang kelas juga berbeda. Ya, jadi benar-benar usahakan sama persis, tapi hampir tidak mungkin dapat dilakukan. Jadi ada keterbatasan penelitian ya, terutama yang melibatkan manusia, akan ada keterbatasan mengontrol variabel kontrolnya. Oke ya, paham berarti variabel kontrol. Sebentar, saya belum kita lanjut, saya tanya lagi siapa ya, agar duduk pemahamannya. Si Cahya Rahmansah, kalau kita membuat penelitian, misalnya pengaruh makan ciki-ciki terhadap perkembangan anak. Tahu ciki-ciki ya? Tahu, Pak. Nah, kira-kira apa variabel kontrolnya? Apa, Cahya? Mana si Cahya tadi? Apa kira-kira Cahya? Jadi kita mau melihat apakah ciki-ciki, konsumsi ciki-ciki berpengaruh positif, tidak berpengaruh, atau berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan anak. Nah, kira-kira apa variabel kontrolnya? Makan ciki-ciki akan berpengaruh negatif kepada anak-anak. Variabel kontrol apa yang harus disamakan? Jadi kita akan membuat dua kelompok di sini. Kelompok anak yang makan ciki-ciki, kelompok anak yang tidak makan ciki-ciki. Ciki-cikinya harus sama, Pak. Oke, yang pertama adalah jenis ciki-cikinya. Lanjut. Usia jenis Usia anaknya harus sama. Ya, anaknya harus sama, Pak. Kalau bisa anaknya anak Kondisi kembar. kesehatan anak-anak. Apa? Kondisi kesehatan Kondisi anaknya juga kesehatan harus anaknya sama. harus sama, umur anaknya harus sama, jenis kelamin anaknya harus sama, daerah tinggal anaknya harus sama. Kalau bisa kakak beradik, agar gennya juga sama. Ya seperti itu. Idealnya penelitian. Tapi tidak akan bisa. Dalam realnya nggak bisa. Karena kita juga ada namanya jumlah sampel. Ya. Jadi jumlah sampelnya itu seperti tadi yang jagung tadi. Kalau saya mengatakan pupuk kandang meningkatkan tinggi tanaman jagung, tapi sampelnya hanya 1. Anda percaya enggak? Enggak, kan enggak ada perbandingannya. Iya. Jadi sama seperti kita mengatakan bahwa makan bakso menyebabkan gemuk, tapi yang kita analisis hanya 1 orang. Kurang percaya, Pak. Bisa jadi karena genetiknya dia gemuk itu ya. Jadi jumlah ulangan itu sangat penting dalam penelitian. Jadi kalau tadi saya katakan pengaruh ciki-ciki tadi, kita katakan anaknya kalau bisa kakak beradik, agar gennya sama. Tapi nggak mungkin kan kakak beradik itu sampai 20 orang. Ya, jadi 10 anak mau dikasih ciki, 10 anak tidak dikasih ciki. Nggak mungkin. Dan kalaupun mereka kakak beradik 20 orang, nggak mungkin umurnya sama. Nggak mungkin kembar 20. Ya, jadi banyak keterbatasan dalam penelitian. Tapi yang jelas Anda harus paham, itulah yang kita sebut dengan variabel kontrol. Dan variabel ini harus sama antar perlakuan. Sedapat mungkin harus sama. Diusahakan sama. Jadi tadi pendapat si Penny ya, ketika nilai pretestnya lebih kecil, maka saat post-test nilainya lebih baik. Nah, jadi kalau kita membagi 2 kelas, 1 kelas ceramah, 1 kelas observasi, maka harus kita acak. Jadi kita lakukan pretest pada kedua kelas, kemudian sama seperti ketika Anda membagi kelompok. Harus ada yang nilainya tinggi diletakkan di kelompok ceramah,
yang nilainya tinggi. Jadi kalau saya meranking, membuat kelompok biasanya di ranking 1 sampai 50 berdasarkan nilainya. Maka kelompok pertama itu ya yang peringkat 1 dengan peringkat 50. Kelompok kedua, peringkat kedua dengan peringkat ke-49. Kelompok ketiga, peringkat 3 dengan peringkat ke-48. Seperti itu. Jadi pendapat si Penny tadi, ketika nilai pretest lebih kecil, post-test nilainya lebih baik, itu kurang bisa jadikan patokan ya. Jadi ketika dilakukan pretest, setelah dapat pretest maka harus dibagi dua kelas ini. Yang nilainya tinggi ada di kelas A, yang ada juga di kelas B. Yang nilainya rendah juga harus dibagi, ada di kelas A, ada di kelas B. Ya. Itu masuk dalam variabel kontrol, yaitu kemampuan awalnya harus sama. Ya, kita tidak boleh meletakkan semua yang kemampuan tinggi di kelas observasi, karena kita berharap bahwa observasi lebih baik dalam pembelajaran. Itu menipu namanya. Ya. Jadi jangan mengarahkan hasil penelitian, tapi buatlah desainnya itu apa adanya. Kadang biar hipotesisnya terbukti, yang pintar-pintar diletakkan di kelas observasi, yang kurang-kurang diletakkan di kelas ceramah. Otomatis hasilnya nanti ya observasi nilainya lebih tinggi. Tapi itu menyesatkan. Karena nilai yang lebih tinggi ini bukan karena metode pembelajaran, tetapi karena apa? Karena memang lebih pintar dari awal. Ya, karena mereka nilai pretestnya lebih tinggi. Ya, oke. Kita pindah ke yang kedua. Ada namanya variabel bebas. Variabel bebas ini adalah variabel yang dibedakan antar perlakuan. Saya tulis di sini ya. Variabel yang dibedakan antar perlakuan. Tadi contohnya adalah pupuk kandang versus tanpa pupuk. Ya, jadi satu kelompok diberi pupuk kandang, satu kelompok tidak diberi pupuk kandang. Itu namanya variabel bebas yang dibedakan antar perlakuan. Kalau pada contoh si Meina ini berarti ada kelas yang diberi metode observasi versus kelas yang diberi metode ceramah, yang dibedakan antar perlakuan. Kalau pada contoh ciki-ciki tadi, coba lo nyebut bah, apa kira-kira variabel bebasnya? Variabel bebas. Ini lagi konser di mana ini? Lagi manggung. Lagi di sekolah juga, Pak. Sebentar ya. Apa? Oke, lanjut. Apa lo nih kira-kira? Pengaruh ciki-ciki terhadap pertumbuhan anak. Kira-kira apa variabel bebasnya? Ininya bukan, Pak. Pertumbuhan anaknya, perbandingan pertumbuhan anaknya. Perbandingan pertumbuhan anaknya. Coba, masih kurang pas ya. Ada yang bisa revisi? Ada anak yang diberi ciki, ada anak yang tidak diberi ciki, Pak. Anak-anak yang diberi ciki, anak-anak yang tidak diberi ciki. Masih kurang sedikit lagi. Pertumbuhan antara anak yang diberi ciki dengan pertumbuhan anak yang tanpa diberi ciki. Itu berarti variabel ini yang di sini nih. Variabel yang berbeda sebagai efek dari perlakuan. Itu yang namanya variabel bebas. Jadi contohnya pada jagung tadi ada tinggi tanaman, ada jumlah buah, ada warna daun. Itu mereka berbeda akibat perbedaan pupuk kandang dan bukan pupuk kandang. Itu kita kenal dengan variabel terikat. Ya.
Jadi kalau tadi dikatakan sebagai pertumbuhan anak, itu berarti masuk variabel terikat. Karena mereka berubah karena adanya perlakuan. Kalau variabel bebasnya apa? Kalau jenis cikinya, Pak? Bukan jenis mungkin ya. Tadi sudah hampir pas yang dikatakan si nomor 2 tadi. Anak yang diberi ciki versus anak tanpa ciki. Tapi perlu dilengkapi lagi sedikit lagi, yaitu ada namanya dosis ciki. Apa kira-kira maksud dosis ciki di sini? Ada yang anaknya dikasih ciki 2 hari, ada Ya. yang 2 hari sebelum, Pak. Ada yang dikasih 500 gram sehari, ada yang dikasih 300 gram sehari, ada yang dikasih 100 gram sehari. Ya. Jadi kalau dikatakan anak yang dikasih ciki tanpa anak kasih ciki, kurang apa ya? Masih kurang jenis perlakuannya. Sama ketika kita membandingkan antara pupuk kandang dengan bukan pupuk kandang, biasanya ada yang tanpa pupuk kandang, ada yang pupuk kandangnya 200 gram per batang, ada yang 500 gram per batang, ada yang 1000 gram per batang. Jadi dibedakan tingkat-tingkatannya. Nah, variabel terikat, variabel yang berubah sebagai efek dari perlakuan. Contohnya di sini adalah tadi tinggi tanaman jagung, warna daun, kemudian tinggi anak, kemudian kesehatan anak. Ya. Kalau pada kasus contohnya dari si Meina, kasus metode ceramah versus metode observasi. Apa kira-kira variabel terikatnya? Tingkat kemampuan siswa, Pak. Tingkat kemampuan siswa. Kurang spesifik, sedikit lagi. Apa kira-kira lebih spesifiknya? Coba, siapa yang memperbaiki? Hasil belajar, Pak. Hasil belajar, Pak. Siapa ini? Yang serak-serak basah suaranya. Cesalia, Pak. Oh, Cesalia. Hasil belajar siswa. Sudah betul ya, jadi hasil belajar siswa cuma masih umum. Sebentar, saya lengkapi tabel ini. Metode ceramah pretest 40, metode observasi pretestnya 50. Kemudian setelah selesai perlakuan, post-testnya dapat 75, metode observasi post-testnya 90. Selisihnya berapa ini? 35 ya? 75 kurang 40? Ini selisihnya 40. 40. 35 per 40 berapa? 15. Bukan. Kalau kita mau hitung persentase, 35 dibagi 40 kali 100% berapa? Kita hitung persentasenya. 35 bagi 40 kali 100%, 87,5%. 87,5%. Kemudian persentase observasi dari 40 dibagi 50. Sama dengan 40 dibagi 50. Dapatnya 80%. Oke, masih kelihatan Word saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Kelihatan ya angka 87 dengan 80? Kelihatan? Iya, Pak. Kelihatan. Lihat, Pak. Nah, ini sudah kita lakukan perlakuan. Satu kelas diajar dengan metode ceramah, satu kelas diajar dengan metode observasi. Gurunya sama, ruang kelasnya sama, siswanya juga sudah kita acak. Ya. Kemudian rata-ratanya seperti ini. Setelah selesai perlakuan, rata-rata pretest di metode ceramah 40, post-testnya 75. Di observasi, pretestnya 50 rata-rata, post-test 90. Setelah kita hitung persentase kenaikannya, maka kenaikan di metode ceramah itu 87,5%. Kenaikan di metode observasi itu 80%. Ya, paham sampai di sini ceritanya? Izin bertanya, Pak. Ayo, ya. Kan itu pretestnya beda nilainya, Pak. Padahal tadi kan belum ada perlakuan. Kenapa dibuat berbeda, Pak? Kan kita rata-ratakan.
kayak agak susah memang ya. Misalnya dari 40 siswa, kita ranking 1 sampai 40. Kemudian di kelas A kita buat ranking 1, kelas B ranking 2. Kelas A ranking 3, kelas B ranking 4. Kelas C ranking 5, kelas B ranking 6. Harus gitu baginya. Jadi benar-benar harus imbang. Tapi tidak mungkin pretestnya akan sama persis. Ketika kita rata-ratakan pasti beda. Oke lah, mungkin tidak sedrastis ini bedanya ya. Kita buat mungkin bedanya sekitar 42. Kita ulang lagi. 90 kurang 42 berapa? 48 ya? Ya. 48 kalau kita presentasikan 48 dibagi 42 sama dengan 48 dibagi 42 11,114%. Ya, kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Ya, jadi paham kira-kira sampai di sini? Jadi kita membuat pretest, acak, kedua lokalnya data kita gabung, kita ranking 1 sampai 40. Kemudian kita bagi kelas A ranking 1, kelas B ranking 2. Kelas A ranking 4, kelas B ranking 3. Jadi benar-benar harus homogen kemampuan awalnya. Setelah diberikan perlakuan, dilakukan post-test. Post-testnya kan nggak mungkin diacak lagi, karena sudah mendapat perlakuan. Maka rata-rata post-test di kelas A tidak bisa digabung dengan rata-rata post-test di kelas B. Ya. Jadi rata-rata post-test kelas A 75, yang metode observasi 90. Kita hitung selisihnya, yang metode ceramah 35, yang metode observasi 48. Karena ini namanya nilai absolut. Ya, yang ini namanya nilai relatif. Untuk membandingkan hasil penelitian, usahakan membandingkan nilai relatif. Jangan membandingkan nilai absolut. Jadi kalau contohnya tadi yang tinggi tanaman jagung, kalau tinggi awal tanaman jagungnya kelompok yang tanpa tanpa pupuk, tinggi tanaman jagungnya awalnya 30. Yang dengan pupuk tinggi tanaman awalnya 20. Setelah perlakuan, kemudian dapat selisih. Jangan angka sentimeternya yang Anda masukkan, tapi angka persentasenya. Kalau angka sentimeter itu namanya nilai absolut. Kalau angka persentase itu namanya nilai relatif. Sama ketika Anda pengaruh ciki-ciki terhadap anak. Ada anak yang dari awal memang beratnya kurus. Ya, dan ketika diberi ciki-ciki dia tidak naik banyak. Naiknya mungkin hanya sekitar 5 atau 10 kg. Tapi kalau dibandingkan dengan berat awalnya yang memang kurus, itu tinggi persentasenya. Ya. Jadi jangan gunakan nilai absolut, tapi gunakanlah nilai relatif. Jadi sama kayak Anda kan ya, Anda IPK-nya 4. Tapi ketika dikatakan SMA, nilai rapormu 4. Tinggi rendah? Rendah. Rendah. Tapi IPK 4 tinggi atau rendah? Tinggi. Tinggi. Ya, jadi pakai nilai relatif. Berapa IPK-mu? 3,6. Maka untuk persentasenya 3,6 dibagi 4. Berapa nilai rapormu? 7. 7 per 10 kali 100%. Jadi gunakan nilai relatif. Ya. Oke, kita lanjut kembali ke sini. Nah, sudah kita dapatkan nilai selisih dan nilai persentase kenaikan. Kira-kira dari data ini, manakah yang disebut sebagai variabel terikat? Persentase kenaikan hasil belajar siswa. Nah, pintar ya. Jadi usahakan spesifik, yaitu persentase kenaikan hasil belajar siswa. Itu variabel terikat yang mau kita lihat. Walaupun sebenarnya data yang kita dapatkan adalah data post-test. Kan setelah perlakuan yang kita peroleh data post-test.
Tapi itu tidak mencerminkan target kita. Yang kita targetkan bukan nilai post testnya. Yang kita targetkan adalah selisih antara setelah perlakuan dengan sebelum perlakuan. Dan selisihnya itu dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk nilai absolut. Ya. Oke, berarti variabel terikatnya di sini adalah persentase kenaikan hasil belajar siswa. Dari gambar ini, apa kira-kira kesimpulannya? Apakah metode observasi efektif dibanding ceramah? Sama saja atau lebih jelek? Lebih efektif. efektif. Ada observasi lebih efektif, Pak. Coba Tri Nadia Agustin. Lebih efektif, lebih jelek, atau sama saja? Lebih efektif, Pak. Apa alasannya kenapa lebih efektif? Apa alasannya lebih efektif? Nah, bingung. Coba bantu Nur Santi. Kenapa kira-kira disebut lebih efektif? Karena kalau maaf sebelum Pak, suara saya terdengar. Kedengaran ya, lembut kok kedengaran. Kalau menurut saya kan metode observasi ini siswa bisa menyaksikan secara langsung. Misalnya mengamati apa gitu Pak, tumbuhan. Jadi itu siswa melihat tumbuhannya secara langsung daripada metode ceramah. Jadi itu siswa tuh bisa membayangkan secara langsung gitu Pak. Dari observasi yang telah dilakukan dibandingkan kalau ceramah tuh kan mungkin siswa masih bingung. Kayak mana sih bentuk dari tumbuhan gitu yang dijelaskan sama guru. Kalau observasi kan dia bisa melihat secara langsung gitu Pak. Oke, ya. Oh, itu yang tadi dikatakan itu kualitatif namanya ya, bukan angka-angka. Penelitian kualitatif biasanya kepastiannya lebih rendah dibanding kuantitatif. Kan kita sudah dapat angkanya nih, ada angka 87,5 dan angka 118. Tadi hampir semuanya sepakat mengatakan bahwa metode observasi lebih efektif. Saya tanya kenapa dikatakan lebih efektif. Tadi justifikasi dari siapa tadi yang sebentar ini? Nur Santi, Pak. Nur Santi, Pak. Nah, itu tidak mengacu kepada hasil. Itu sepertinya dia melihat sewaktu proses. Jadi mungkin gurunya ya waktu proses tahu bahwa kalau observasi bisa mengamati langsung, kalau ceramah tidak bisa mengamati langsung. Ya, kalau kita lihat dari hasil ini saja, kenapa dikatakan observasi lebih sukses? Karena presentasi kenaikannya lebih tinggi. Coba Dewi Mawar. Coba Dewi Mawar ulangi. Penelitian itu kan sudah ditampilkan data mengenai metode ceramah sama metode observasi setelah dilakukan pretest, post-test, dan dihitung presentasi kenaikannya itu terlihat bahwasannya pada yang menggunakan metode observasi itu kan 114%. Nah, sedangkan pada metode ceramah itu 87,5%. Jadi dari situ saja sudah terlihat kenaikan hasil belajar siswa itu lebih tinggi yang menggunakan metode observasi. Oke, jadi kata-kata di sini, kata kuncinya, keywordnya lebih tinggi. Nah, ini bedanya antara penelitian dengan yang personal experience, history. Lebih tinggi dalam penelitian harus ada ukurannya. Kalau saya katakan beda tinggi si Cahya dengan si Denny 1 cm. Apakah Cahya lebih tinggi dibanding Denny? Belum pasti, Pak. Soalnya belum ada dikatakan Denny atau Cahya yang lebih tingginya, Pak. Jadi harus ada ukuran kuantitatif untuk mengatakan sesuatu itu lebih tinggi atau lebih rendah. Ya. Jadi di sini ada 87,5, ada 114%. Apakah dua angka ini berbeda secara nyata? Nah, kalau dalam penelitian kita harus ada namanya uji statistik.
untuk melihat apakah dua nilai berbeda nyata atau tidak. Tambah pusing ya. Ya. Maksudnya berbeda nyata apa, Pak? Berbeda secara signifikan. Jadi kalau kamu punya kekayaan 100 juta, adikmu punya kekayaan 90 juta, 98 juta, itu nggak berbeda, sama saja. Tapi kalau kekayaanmu 100 juta, kekayaan adikmu 50 juta, itu mungkin berbeda. Jadi sangat bias ya. Kalau kita mengatakan si Putri Nesa lebih putih dibanding si Chelsea, mungkin ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Harus ada ukurannya. Ukurannya mungkin kadar pigmen. Kadar pigmennya dihitung. Kemudian diuji secara statistik. Pigmen siapa yang lebih sedikit. Jadi ini apa? Verifikasi hoak mungkin namanya ya. Jadi ketika Anda melihat gambar seseorang sedang memegang botol bir, Anda menjustifikasi bahwa dia pemabuk. Apakah itu sudah sah? Belum. Belum, Pak. Jadi mungkin Anda perlu melihat dari 20 kali melihat, 18 kali dia megang botol bir. Baru bolehlah dikatakan sebagai pemabuk. 18 per 20 itu sekitar 90% ya. Itu belum. Karena dalam statistik harus 95%. Jadi harus berapa kali kita lihat? Harus berapa? Jadi ada namanya taraf signifikansi 95%. Ada taraf signifikansi 99%. Jadi dikatakan suatu kejadian itu memang begitu adanya, misalnya Anda menuangkan air dari tempat tinggi ke tempat rendah, 20 kali pengulangan. Apakah pernah airnya naik ke tempat yang lebih tinggi? Tidak, Pak. Tidak. Berarti itu pasti. Itu kenyataan bahwa air akan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Tapi kalau kita lihat si X tadi, ya dari 20 kali perjumpaan, dia hanya 18 kali memegang botol bir, berarti kan 18 per 20, 90%. Itu belum bisa dikatakan sebagai ciri. Ya, tadi kita katakan bahwa ada taraf 95%. Jadi kalau 95% berarti harus 19 dari 20. Paham maksudnya uji statistik di sini? Kenapa perlu? Karena bias yang tadi. Ya. Belum dapat dikatakan kalau hasil belajarnya satu orang 80, satu orang 78. Itu belum tentu karena perlakuan Anda. Bisa jadi karena yang dapat nilai 78 paginya di rumah sebelum berangkat, ya dia jalan kaki 20 meter. Sedangkan yang dapat nilai 80, dia dari teras rumahnya sudah naik mobil. Ya. Jadi nilai-nilai apa? Nilai-nilai selisih yang kecil itu dianggap bukan sebagai efek perlakuan, tapi efek variabel yang tidak bisa kita kontrol. Ya. Kalau untuk mau mengatakan bahwa itu efek dari perlakuan kita, harus diuji secara statistik dan harus berbeda nyata. Kalau belum berbeda nyata, berarti itu bukan efek dari perlakuan kita. Itu efek dari variabel yang tidak dapat kita atur. Seperti yang tadi, kita tidak mungkin mengatur gen anak. Otomatis akan ada pengaruh dari si gen tadi. Kita tidak bisa mengatur si Zahrotin mengajar dalam kondisi yang sama antara hari Selasa dengan hari Rabu. Hari Selasa sudah capek, maka hari Rabunya kemampuannya akan turun. Karena kemampuan mengajarnya turun, nilai anak turun. Kita menganggap nilai anak turun itu karena si anak, padahal bukan karena si anak, tapi karena si pengajarnya. Paham kira-kira? Jadi tidak gampang ya membuat justifikasi itu, panjang prosesnya. Jadi kalau baru 1-2 kali dilukai, ya mungkin belum karakter si yang melukai tersebut. Ya, tadi dikatakan dari 20 kali minimal 19 kali. Jadi dari 20 kali minjam, 19 kali tidak mengembalikan, ya barulah boleh dikatakan bahwa dia tidak akan mengembalikan apapun yang dipinjamnya. Paham? Kira-kira apa pentingnya kita penelitian untuk membuat hasil-hasil yang terukur, ya, yang tidak hanya sepintas lalu langsung mengatakan
oh iya begini, oh iya begitu, tanpa ada pengulangan, tanpa ada klarifikasi. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke uji statistik. Bagaimana kita mau mengatakan apakah 87,5 berbeda dengan 114? Mungkin sekitar 20 menit lagi lah. Ada yang mau tanyakan dulu sampai di sini? Pak, Maina izin bertanya, Pak. Ayo, Maina. Jadi gimana Pak kalau misalnya hasil penelitian kita nanti berbeda dengan hasil penelitian orang lain, Pak. Jadi kan kita jadi nggak percaya diri, Pak, menyampaikan hasilnya. Bisa saja ketika diteliti orang lain ternyata metode ceramah itu jauh lebih meningkat, persentase kenaikannya jauh lebih tinggi. Seperti itu jadi seperti apa, Pak? Nggak apa-apa, itu yang namanya di pembahasan. Jadi bisa jadi misalnya kita uji tadi ya, pupuk kandang terhadap jagung. Ekspektasi kita, H0 kita bahwa tinggi akan bertambah seiring dengan dosis pupuk. Tapi ternyata di perlakuan kita nggak begitu. Antara yang dipupuk dengan yang tidak sama saja tingginya. Maka kita harus melakukan namanya justifikasi, pembelaan, argumentasi. Kenapa kira-kira hasil kita tidak sesuai hasil orang lain? Nah, di sini ada namanya opini. Kita waktu bahasa Inggris sudah belajar ya, opini dengan fakta. Opini ini ya pembelaan. Bisa saja Anda katakan bahwa bibit yang digunakan berasal dari bibit yang jelek. Jadi kita sudah belajar di genetika, atau mungkin di SMA dulu belajar bahwa kalau gennya pendek, mau di treatment seperti apapun dia tetap pendek. Kalau si anak tersebut sudah bapak ibunya pendek, mau dikasih susu 1 drum pun akan pendek, kan begitu. Jadi ya tidak mesti. Hasil kita tidak mesti sesuai dengan hasil orang lain. Walaupun seharusnya sesuai. Karena kita membuat hipotesis kan berdasarkan masalah. Kita hipotesis bahwa air akan selalu mengalir ke bawah. Karena sebagian besar hasil orang seperti itu. Tapi ketika penelitian kita menunjukkan air tidak mengalir ke bawah, kita harus jelaskan kenapa. Walaupun nanti penjelasan paling konyolnya katakan saya tidak teliti melakukan perlakuannya. Itu penjelasan paling bodoh ya. Seharusnya kan Anda teliti ya sebagai peneliti. Tapi kalau tidak punya alasan lagi untuk menjustifikasi hasilnya, ya harus ada justifikasi. Tidak ya. Yang pertama tadi tidak harus sama dengan hasil penelitian orang lain. Yang kedua, kalau hasil kita tidak sesuai dengan teori misalnya mengatakan bahwa pembelajaran problem based learning sudah belajar belum? Metode-metode pembelajaran. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Metode PBL akan meningkatkan hasil dibanding metode ceramah. Tapi ternyata metode Anda PBL-nya nggak beda dengan metode ceramah. Anda harus jelaskan, jangan memanipulasi hasil. Jelaskan kenapa tidak berbeda. Mungkin Anda bisa sampaikan bahwa kualitas gizi dari siswanya tidak memadai. Jadi mereka sebenarnya tidak belajar ke sekolah, mereka hanya duduk. Jadi mau dikasih metode apapun, ya sama saja. Ya. Jadi mereka tidak ada minat untuk belajar. Jadi mau dikasih treatment apapun, ya tidak akan mempengaruhi hasil belajar. Ya. Jadi begitu Maina. Tidak harus sama dengan hasil orang lain. Tetapi kita membuat hipotesis seharusnya berdasarkan teori yang kuat. Ya. Jadi kita kan menguji teori. Ada ahli mengatakan bahwa PBL meningkatkan hasil belajar. Kita mau nguji. Di SMA 6 Kota Bengkulu berlaku nggak ya? Harusnya kan kita prediksi berlaku. Tapi ternyata tidak. Ya, jangan dimanipulasi hasilnya. Jelaskan saja kenapa tidak berlaku. Ya. Ya, begitu Maina. Paham kira-kira? Baik, Pak. Ya. Ya. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekitar 15 menit lagi saya tunjukkan bagaimana cara mengatakan berbeda nyata atau tidak. Oke, saya stop share dulu. Kita pindah ke Excel.
Kelihatan Excel-nya? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, Kelihatan, di sini kita lihat kelas ceramah, ada kelas observasi. Kemudian nomor siswa. Nomor siswa berarti 1 sampai, tergantung berapa siswa Anda per kelas. Anggaplah kita satu kelasnya 20 orang. Jadi sini si Joko misalnya ya. Oh, tapi nggak bisa ya karena namanya beda antar kelas. Jadi kita nomori saja. Nomor 1 di metode ceramah kenaikannya tadi berapa? 84%. Di metode observasi 114%. Paham ya yang saya tulis ini? Bisa ngikuti? Halo? Bisa ngikuti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, ini adalah nilai persentase. Jadi, kalau mau lebih panjang kolomnya lagi, oke, kita panjang-panjangkan saja. Di sini ada nilai pretest, di sini ada nilai post-test, di sini ada selisih, di sini ada nilai persentase. Ini baru untuk ya kelas yang metode ceramah. Kita merge tabel. Mana dia? Oke, kemudian hasil yang sama kita lakukan untuk si metode Observasi. Paham sampai di sini? Ini kita kosongkan dulu. Paham. Nanti kan akan ada isi, nilai pretestnya berapa, nilai post-testnya berapa, nilai selisihnya berapa. Nah, untuk sekarang biar lebih cepat, kita isi saja persentase kenaikannya. Tadi persentase kenaikan ada 84%, ada 114%. Jadi ranking 1, kita nomori saja. Jadi partisipan nomor 1 di kelas A bandingkan dengan partisipan nomor 1 di kelas B. Tadi kan di pretest tadi kita bandingkan ya. Peringkat 1 bandingkan dengan peringkat 2. Peringkat 3 bandingkan dengan peringkat 4. Ya. Jadi nomori. Jadi peringkat 1 yang di kelas A tadi nomor 1, peringkat 2 yang di kelas B itu nomor 1 juga. Jadi bandingkan antar orang yang sama kemampuannya. Ya, atau yang berdekatan. Oke, kita teruskan. Si siswa nomor 2, label nomor 2 misalnya 78, di sini misalnya 80. Oke, sekarang acak saja kita buat 67. Ini saya ngetiknya nggak pakai mikir ya. Tapi jumlah sampelnya 20. Kemudian di sini kita acak juga. Oke, sudah dapat ya? Jadi kita membandingkan antara kelas A dengan kelas B yang kemampuannya agak seimbang. Peringkat 1 kita bandingkan dengan peringkat 2, peringkat 3 kita bandingkan dengan peringkat 4. Ini adalah Bapak. Oke, lanjut. Yang pre-observasi itu nilainya 467, Pak. Mana? Oh, ini ya ketinggian. Tadi paling tinggi mungkin kita buat 112 ya. Atau ini kan persen, jadi wajar saja. Jadi kalau pretestnya tadi kan di award tadi sudah ketemu. Kalau misalnya pretestnya 30, post-testnya 90, selisihnya kan 60. 60 dibagi 30, 200%. Ya, 200. Wajar. Wajar kok kalau pretestnya rendah. Ya.
Jadi kalau pretestnya itu misalnya 20, kemudian setelah perlakuan nilainya 100, jadi kenaikan nilainya 100 bagi kurang 20, 80. 80 bagi 20, 400%. Masih wajar. Ya. Oke? Sampai sini bisa ngikuti ya? Bisa, Pak. Ya, persentase kenaikan. Kita mau lihat apakah ini berbeda nyata atau tidak secara statistik. Maka kita tes saja di Excel. Nama tesnya sederhana, ini ada data. Kelihatan ya, saya klik data. Kelihatan, Pak. Kemudian pindah data analisis. Pilih di sini ANOVA single factor. ANOVA itu analysis of variance, analisis beda. Kemudian di-OK-kan. Kemudian kita membandingkan antara kolom F. Ya, ini kolomnya harus berdekatan kalau di Excel. Kita cancel dulu. Jadi kita copy data ini biar berdekatan. Letakkan di sini. Kemudian data sebelahnya kita copy. Letakkan di sini. Oke ya. Kita ulang lagi. Data analisis. Single factor. Oke. Input rank-nya dari sini 84 sampai ke 88. Ya. Dari M3 sampai N22. Mereka dibedakan berdasarkan apa? Mereka dibedakan berdasarkan kolom. Ada kolom N, M yang metode ceramah, ada kolom N yang metode observasi. Jadi dikelompokkan berdasarkan kolom. Kita mau lihat apakah berbeda pada level 95%. Jadi di sini ketik alfanya 0,05. Kalau mau diperkecil lagi boleh alfanya 0,01. Tapi 0,01 biasanya untuk obat atau untuk pesawat terbang. Jadi benar-benar tidak boleh ada kesalahan. Ya, tapi kalau untuk pendidikan 95% sudah oke. Ya. Jadi kalau ada pun kesalahan 5% masih bisa ditoleransi. Ya. Kita pilih mau diletakkan di mana hasil analisisnya. Kita pilih letakkan di sebelahnya saja di sini IP. Kemudian klik OK. Ini hasilnya. Kelihatan ya? Ada di sini tulisan p-value kelihatan? Kelihatan, Pak. P-value-nya berapa? 0,012788. Apakah lebih besar, lebih kecil dari 0,05? Lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil. Kecil. Berarti kalau dia lebih kecil dia berbeda nyata atau tidak? Berbeda nyata, Pak. Berbeda nyata. Ya, jadi kalau nilai Pi-nya lebih kecil dari 0,05, maka dua data ini berbeda nyata. Tapi kalau nilai Pi-nya lebih besar dari 0,05, maka dua data ini tidak berbeda. Jadi dapat kita katakan bahwa dua data ini berbeda nyata. Tapi kita belum sampai kepada kesimpulan siapa yang lebih tinggi. Yang jelas mereka dua berbeda. Siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah, kita lihat dari nilai rata-ratanya. Jadi pada kolom bawah kita buat average rata-rata. Rata-ratanya 64,9 di metode ceramah, sedangkan di metode observasi 79,6. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa metode observasi lebih meningkatkan hasil belajar dibanding metode ceramah. Karena hasil statistik menunjukkan berbeda nyata. Sudah, sampai kesimpulan. Ada yang mau ditanyakan? Jadi membuat justifikasi, membuat penilaian harus berdasarkan uji ilmiah. Ini namanya metode ilmiah. Jadi untuk apa ya? Untuk menjustifikasi suatu keadaan, menjustifikasi suatu kejadian, menjustifikasi orang, tidak bisa hanya dari 1-2 kejadian. Ini contohnya minimal 20 kejadian. Dan dari 20 kali pengamatan minimal 19 kali menunjukkan tren yang sama. Baru kita boleh melakukan justifikasi.
Ada yang mau tanyakan dulu sampai di sini? Sebelum kita masuk, mungkin minggu depan kita masuk namanya sampling ya. Oh, apakah misalnya mengatakan metode observasi meningkatkan hasil belajar. Jumlah siswa di sekolah tersebut, metode observasi meningkatkan hasil belajar dibanding metode ceramah di SMA 6 Kota Bengkulu. Jumlah siswa di SMA 6 250 siswa. Anda melakukan uji hanya pada 40 orang. Apakah kira-kira sudah mewakili? Jadi kalau kita mau mengatakan bahwa orang Padang itu pelit, ya, jumlah populasi orang Padang 2 juta, Anda melakukan uji pada 200 orang, apakah sudah valid kesimpulannya? Belum. Nah, itu yang kita kenal dengan nama populasi dan sampling. Jadi untuk menentukan, ya banyak faktor yang mempengaruhi, bukan hanya desainnya, bukan hanya uji statistiknya, tapi juga pemilihan sampelnya menentukan apakah suatu hasil penelitian kita itu valid atau tidak. Ini mungkin kita bahas minggu depan tentang populasi dan sampel. Tapi yang jelas untuk hari ini alur dulu ya. Anda bisa menentukan mana variabel kontrol, mana variabel bebas, mana variabel terikat, bagaimana membuat desain penelitian, bagaimana membuat uji statistik sederhana. Itu target kita. Ya, ini sebenarnya berangkat dari bukan mengikuti silabus ya, tapi berangkat dari apa yang Anda ingin ketahui. Ada yang mau disampaikan? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, ayo Bella. Kalau misalnya hasil penelitian yang dilakukan itu tidak sesuai dengan teori, apakah penelitian yang dilakukan itu dikatakan gagal, Pak? Oh, tidak pernah ada kata gagal ya. Jadi kalau Anda tahu teori tentang double helix DNA, siapa yang tahu apa teori double helix DNA? Ganda berpilih. Ganda berpilin. Jadi setiap DNA itu disusun oleh 2 rantai nukleotida. Dan 2 rantai ini berpasangan. Itu teori siapa itu? Teori siapa itu? Siapa yang menemukan DNA? Watson Crick ya, yang menemukannya tahun 1920 berapa lupa saya. Jadi waktu teori DNA ada 4 tulisan yang membahas tentang model DNA. Mereka sama-sama publikasi di jurnal, 4, dan teorinya berbeda. Ternyata setelah sampai 2021 sekarang, yang benar adalah teori si Watson dan Crick. Apakah 3 teori yang lain dipermalukan atau dibully? Tidak. Ya. Tetap tersimpan. Ya, tapi orang tidak memakainya. Itu tidak dianggap gagal, tidak. Jadi boleh salah, ya boleh gagal. Yang tidak boleh itu berbohong. Jadi berbohong itu memanipulasi data agar hasil penelitiannya terlihat wah. Terutama mungkin untuk hasil penelitian yang uji coba produk. Jadi misalnya uji coba pupuk dari PT X. Pupuknya kan mau launching nih. Diuji coba. Kalau hasilnya gagal kan orang nggak bakal mau beli. Tapi ternyata hasil penelitiannya gagal. Nah, jadi ada 2 cara, ulang penelitian atau manipulasi data. Tapi sebagai seorang masyarakat ilmiah, kita diharamkan untuk memanipulasi data. Sampaikan saja hasilnya bahwa tidak sesuai dengan teori, kemudian bahas kenapa tidak sesuai dengan teori. Tidak akan ada yang membuli, tidak akan ada yang mempermalukan, ya. Tapi orang belajar dari situ bahwa kegagalan Anda itu tidak akan diulangi oleh orang lain. Ya, apa yang Anda bahas di pembahasan, kenapa saya gagal, kenapa tidak sesuai teori, ya itu bermanfaat untuk orang lain, sehingga orang lain tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Tidak apa-apa, biasa saja. Ya. Ada lagi kira-kira? Cukup? Nah, untuk tugas sampai minggu depan, Anda baca 2 jurnal penelitian pendidikan. Jurnalnya yang bagus minimal Sinta 2. Jadi
Sudah pernah saya ajarkan Sinta belum? Belum, Pak. Belum, Oke, Mbak. kita ke Sinta sebentar ya. Saya share screen. Oke, Google, mana Google? Kok nggak muncul Google-nya di sini? Sebentar ya. Kelihatan Google-nya? Kelihatan. Oke. Tinggal buka Google umum, kemudian Sinta Ristek Dikti. Nah, ini ketemu Sinta. Ini situs untuk memberi peringkat terhadap jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Kemudian Anda masih kelihatan ya? Masih, Pak. Kemudian klik sources ini. Sources kelihatan ya? Klik jurnal. Sudah? Ya. Kemudian ini ada S1 sampai S6. Ini bukan Samsung ya. Ini Sinta. Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, yang saya minta minimal semakin rendah, semakin ke S1 jurnalnya semakin bagus. Nah, jadi Anda cari jurnal yang kategori Sinta 2. Klik di sini S2. Nah, ini muncul dia. Indonesian Journal of English Education. Kemudian ada economic, cari yang bidang edukasi. Terus ke bawah ilmu hukum, ini teknologi pendidikan misalnya, punya si Universitas Negeri Jakarta. Klik di sini, kita bawa ke Google ini, jurnal teknologi pendidikan, kembali ke jurnal teknologi pendidikan. Nih ketemu punya UNJ ya, klik jurnalnya, kemudian arsip. Nah ini arsipnya di sini muncul edisinya. Kita contoh ambil yang edisi 2021 yang terbaru. Download salah satu. Nah ini bahasa Inggris ya. Evaluation the use of online comics among students. Nah baca. Tapi kalau Anda mungkin belum bisa bahasa Inggris, cari yang bahasa Indonesia saja. Tapi minimal di Sinta 2. Setelah dapat jurnalnya 2 buah, Anda buat ringkasan. Ya, desain penelitiannya, uji statistiknya, hasil penelitiannya. Jadi ini semacam memberi gambaran kepada Anda nanti tugas minggu depan membuat proposal. Jadi kalau membuat proposal yang bagus, kita harus melihat contoh punya orang yang bagus. Makanya kita lihat contoh Sinta 2 atau Sinta 1. Kemudian Anda pelajari proposal yang 2 buah tadi, Anda buat rangkuman, kemudian pada bagian akhirnya Anda tulis apa yang Anda tidak paham. Ingat ya, targetnya Anda akan membuat proposal yang mirip dengan mereka. Tapi untuk penelitian Anda. Ya, jadi pelajari, buat ringkasan, pada bagian akhir sampaikan hal-hal yang Anda tidak mengerti. Nah, hal-hal yang Anda tidak mengerti ini kita bahas di minggu depan. Paham tugasnya? Baca 2 buah jurnal pendidikan. Ringkasannya tadi apa isinya, Pak? Ringkasannya hipotesis, kemudian desain penelitian, uji statistik, hasil, ya kesimpulan. Paling 1 halaman lah. Hipotesis 2 kalimat. Desain penelitian mungkin 1 paragraf. Uji statistik 1 paragraf. Hasil 1 paragraf. Kesimpulan 1 kalimat. Ya.
Yang jelas Anda harus terbayang seperti apa sih model penelitian pendidikan. Kemudian ketika nanti diaplikasikan penelitiannya, Anda bisa mengikutinya. Ya. Jadi dikerjakan itu bukan karena ingin mengumpulkan ke saya, tapi coba diganti niatnya mengerjakan agar paham tentang penelitian pendidikan. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ayo lanjut. Saya masih kurang mengerti, maksudnya hipotesis ini kita menjelaskan hipotesis yang ada di jurnal kan, Pak? Hanya menuliskan. Jadi kalau misalnya hipotesisnya penelitian PBL akan meningkatkan hasil belajar siswa. Sudah itu hipotesisnya. Oh ya, terima kasih, Pak. Ya, cukup. Makanya tadi saya katakan hipotesisnya itu paling 2 kalimat. Ya. Ada lagi? Ya, sambil belajar, sambil coba. Nanti kalau ada yang tidak paham, komen di WA group ya. Nanti kita bahas di WA group. Yang jelas, minggu depan sudah punya bayangan seperti apa sih penelitian pendidikan. Ya. Minggu depannya lagi sudah mampu menghasilkan proposal versi sendiri. Nah, seperti apa sih yang ingin saya teliti di bidang pendidikan? Ya. Baik, ada lagi pertanyaan kira-kira? Selamat berpusing-pusing 1 minggu. Pak, izin bertanya, Pak. Oh ya? Saya kan sudah mencari judul tadi malam, Pak, tapi mengenai yang kualitatif, Pak. Nggak apa-apa. Kualitatif itu misalnya perkembangan pola pikir anak seiring dengan usia. Itu nggak bisa pakai eksperimen. Ya, jadi kita hanya kalau ya. Lanjut. Jadi, Pak. Ya. Nggak apa-apa, tapi Anda harus mampu menganalisis datanya. Itu berarti nanti datanya itu berupa cerita, berupa narasi. Kalau umur segini, maka pola pikirnya begini. Kalau umur segini, pola pikirnya begini. Nggak apa-apa, tidak mesti kuantitatif. Boleh kok kualitatif. Atau Anda sampaikan kondisi pembelajaran di SMP Negeri 11. Maka itu isinya cerita. Mereka masuk pukul 8, keluarnya pukul 1, istirahatnya jam segini, model pembelajarannya ceramah, buku yang digunakan buku Erlangga, itu deskripsi, kualitatif, tidak apa-apa. Pak, yang ingin saya tanyakan, Pak, jadi kalau kualitatif itu kita tidak menggunakan data-data yang seperti tadi ya, Pak, analisis data yang kayak gitu kan, Pak? Analisis datanya namanya deskripsi. Deskripsi itu narasi. Ya, tidak menggunakan uji statistik. Baik, terima kasih, Pak. Dan biasanya juga ini hipotesisnya agak susah dirumuskan kalau penelitiannya kualitatif. Contohnya yang tadi ya, proses pembelajaran di SMP 11. Apa kira-kira hipotesisnya? Isinya kan cerita ya, jam berapa mereka masuk, model pengajarannya model apa, bukunya buku apa, tingkat pendidikan gurunya S1, S2. Ya. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari penelitian, diakui. Ya. Contohnya yang kemarin ada tamu saya yang dari Amerika, si Patrick. Pernah ketemu ya? Ketemu nggak kemarin waktu dia datang? Ketemu, Pak. Ketemu ya. Jadi dia itu meneliti tentang resep-resep dukun di Bengkulu. Itu kualitatif, tidak ada uji statistiknya, tidak ada hipotesisnya. Jadi kalau di Pasemah resep dukun untuk mengobati panas ini, kalau di Pekal ini, kalau di Rejang ini, itu penelitian, tapi tidak ada hipotesisnya, tidak ada uji statistiknya. Jadi silakan saja baca ya, cari. Kalau yang saya minta kan minimal 2. Kalau mau mengeksplor lebih banyak ya silakan, ilmunya lebih banyak. Ya. Ada lagi kira-kira? Ya, mungkin cukup. Nanti silakan kita lanjut di WA sambil mencari tugasnya. Baik, kita akhiri
kuliah pagi ini dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ya. Saya live ya. Pak.